Halo, kami dari kelompok 17 kelas ST08. Saya Nadia. Saya Tias Amalia. Saya Gayvira. Saya Muhammad Fatbarul Ulum. Saya Isnaini Febi. Saya Muhammad Rodi Ardiansyah. Kami akan menjelaskan materi pasar persaingan sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna merupakan bentuk pasar yang dimanfaatkan untuk mengamati keadaan ekonomi. Dalam pasar persaingan sempurna terdapat beraneka ragam penjual dan pembeli, di mana kedua pihak tidak dapat menentukan atau mempengaruhi harga yang berlaku dalam pasar karena kesepakatan antara penawaran dan permintaan yang menentukan harga pasar. Oleh karena itu, penjual dan pembeli bisa disebut sebagai penerima harga atau price taker. Pada pasar persaingan sempurna, barang yang diproduksi sulit untuk dibedakan oleh pembeli karena setiap produsen memasarkan barang yang sama atau homogen, dan perusahaan dapat dengan mudahnya untuk keluar dari pasar atau masuk ke dalam pasar. Apa itu penerimaan marginal? Penerimaan marginal adalah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit output yang dihasilkan. Jika fungsi permintaan P sama dengan fungsi dari Q, di mana P sama dengan fungsi harga produk per unit, Q sama dengan jumlah produk yang diminta, penerimaan total dapat diformulasikan dengan TR sama dengan P dikali Q. Penerimaan rata-rata sama dengan TR dibagi Q sama dengan P dikali Q per Q sama dengan P. Contoh sehari-hari, misalkan A menjual roti saset dengan kualitas dan harga seperti tercantum dalam tabel. Ketika harga satu kemasan roti ditentukan sebesar 20.000, maka besarnya P sama dengan AR dan MR. Kondisi ini merupakan karakteristik pasar persaingan sempurna. Bagaimana cara perusahaan kompetitif menentukan kuantitas yang menghasilkan laba? Perusahaan kompetitif memaksimalkan keuntungan dengan menghasilkan kuantitas di mana MR sama dengan MC atau pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Pendapatan marginal bagi suatu perusahaan kompetitif sama besarnya dengan harga, maka perusahaan tersebut memilih jumlah tertentu di mana harga sama dengan biaya marginal. Maka MC adalah kurva penawarannya. Figur ini menampilkan kurva biaya marginal atau MC, kurva biaya rata-rata atau ATC, dan kurva biaya variabel rata-rata atau AVC. Ditunjukkan bahwa harga pasar atau P sama dengan pendapatan marginal MR dan pendapatan rata-rata atau AR. Pada Q1, pendapatan marginal MR1 melebihi biaya marginal MR1 sehingga meningkatkan jumlah produksi akan meningkatkan keuntungan. Pada Q2, biaya marginal MC2 di atas pendapatan marginal MR2 sehingga mengurangi produksi akan meningkatkan keuntungan. Jumlah memaksimalkan keuntungan Qmax terletak di mana garis harga horizontal memotong kurva biaya marginal. Kapan perusahaan kompetitif akan berhenti berproduksi dalam jangka pendek? Shutdown merupakan keputusan perusahaan dalam jangka pendek untuk tidak memproduksi barang namun tetap membayar biaya tetap atau fixed cost. Perusahaan memutuskan untuk shutdown ketika total revenue lebih kecil dari variable cost atau ketika price lebih kecil dari average variable cost. Karakteristik shutdown yaitu tidak ada pemasukan atau total revenue, tidak membayar variable cost namun tetap membayar fixed cost, dan tidak memproduksi barang atau quantity sama dengan 0. Kapan perusahaan kompetitif keluar dari pasar dalam jangka panjang? Exit merupakan keputusan jangka panjang perusahaan untuk keluar dari pasar. Perusahaan memutuskan untuk keluar dari pasar ketika total revenue kurang dari total cost atau ketika price kurang dari average total cost. Karakteristik exit yaitu tidak ada pemasukan atau total revenue dan tidak membayar variable cost dan juga fixed cost. Sebaliknya, perusahaan akan memutuskan untuk masuk ke pasar ketika total revenue lebih besar dari total cost atau ketika price lebih besar dari average total cost. Seperti apa kurva penawaran pasar dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang? Kurva penawaran pasar dalam pasar persaingan sempurna berada sepanjang kurva marginal cost, dan perusahaan akan memaksimalkan laba selama marginal cost sama dengan marginal revenue. Jika perusahaan tersebut memperoleh laba positif, maka yang akan terjadi, perusahaan baru akan masuk, sehingga kurva penawaran jangka pendek bergeser ke kanan. P turun untuk Q yang sama, akan mengurangi laba dan memperlambat proses entry. Jika perusahaan tersebut mendapat kerugian, maka yang akan terjadi, beberapa perusahaan akan keluar, sehingga kurva penawaran jangka pendek bergeser ke kiri. P naik untuk Q yang sama, akan mengurangi kerugian dari perusahaan yang tetap berada di pasar. Dalam jangka panjang akan terjadi keseimbangan, di mana proses masuk dan keluar entry or exit selesai, dan perusahaan yang tetap berada di pasar mendapat laba ekonomi 0. Mengapa perusahaan tetap beroperasi ketika laba sama dengan 0? Laba ekonomi 0 adalah total revenue dikurangi total cost. Total cost merupakan penjumlahan biaya implisit dan biaya eksplisit. Tapi laba akuntansi positif karena hanya memperhitungkan biaya eksplisit dan tidak dengan biaya implisit.